Apa yang kamu ketahui namun tidak diketahui oleh kebanyakan orang? Ini jawaban dari seorang kurawan. 18 orang pasukan elit Amerika mati di pasar. Yang sering kita dengar, Amerika terkenal dengan pasukan elit militernya dalam melancarkan misi-misi operasi yang sangat rahasia. Walaupun sering menuai kontroversi ya. Jadi ceritanya begini ya guys. Kisah ini terjadi di ibu kota Somalia, yaitu kota Mogadishu tahun 1993. Saat itu Somalia dilanda kelaparan yang parah akibat perang saudara, lalu PBB dan Amerika Serikat datang menyatakan bahwa mereka membawa misi untuk menghentikan kelaparan dan konflik di negara tersebut. Namun, misi kemanusiaan tersebut dihadang oleh kelompok milisi terbesar di Somalia saat itu yang dipimpin oleh Farah Aidid. Inilah Muhammad Farah Aidid, yang kemudian menjadi presiden Somalia. Atas perintah Aidid, kelompoknya menyerang dan menghancurkan pos perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pos tentara Amerika Serikat di Somalia. Mendengar kabar tersebut, pasukan Amerika Serikat menyusun strategi untuk menangkap beberapa pentolan kelompok Aidid. Lokasi pertemuan yang akan mereka hadiri sudah diketahui oleh intelijen Amerika Serikat, yaitu di kota Mogadishu, tepatnya di Pasar Bakara. Amerika menuduh Aidid dan kelompoknya telah melakukan kejahatan perang dan genosida selama konflik saudara berlangsung. Pasar Bakara adalah wilayah loyalis Aidid, bukan cuma menjual sayur mayur, Pasar Bakara juga menjual senjata api. Tibalah hari yang ditunggu. Dengan strategi yang matang, operasi penangkapan ini diperkirakan tidak berlangsung lama. Selambat-lambatnya selesai dalam waktu 90 menit, dengan misi memborgol semua petinggi kelompok Aidid yang hadir dalam pertemuan. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1993, Amerika melancarkan operasi yang dinilai sangat berbahaya dengan mengerahkan 12 kendaraan tempur, 160 tentara elit gabungan yang terdiri dari tentara elit Mountain Division, Special Force Detachment Delta, Ranger Regiment 75, 19 helikopter. Termasuk helikopter tercanggih masa itu, Sikorsky UH-60 Black Hawk. Dilakukanlah operasi ini tepat jam 1 siang. Tentara Amerika Serikat mengepung lokasi target. Helikopter-helikopter mereka terbang rendah di atas Pasar Bakara untuk menurunkan pasukan. Tiba-tiba serangan tak terduga terjadi ketika helikopter Black Hawk terbang rendah. Milisi Somalia meluncurkan roket RPG dan mengenai akor helikopter mereka. Helikopter tercanggih yang bernama Black Hawk pada masa itu berputar-putar hilang kendali di atas kota Mogadishu dan jatuh tepat di persimpangan jalan. Terlihat anak-anak menaiki baling-baling Black Hawk yang jatuh. Konvoi tentara Amerika Serikat yang menaiki kendaraan tempur juga diserang dari berbagai arah. Pasukan milisi Somalia terus berdatangan ke Pasar Bakara dalam jumlah yang masif. Baku tembak secara sengit pun terjadi antara milisi dan tentara Amerika Serikat. Tidak hanya satu, sekitar 20 menit setelah helikopter Black Hawk pertama jatuh, helikopter tempur Amerika Serikat yang sama lainnya juga terkena serangan RPG yang disebut juga rudal panggul jarak dekat, dan helikopter tersebut jatuh di tengah pemukiman. Dikabarkan pilot helikopter kedua yang jatuh masih hidup dan butuh bantuan penyelamatan. Maka dilakukanlah penyelamatan darurat dengan menurunkan 2 orang pasukan elit sniper Delta yang masing-masing bernama Master Sersan Gary Gordon dan Sersan Kepala Randy Shukar. Sayangnya mereka berdua tewas dalam waktu 10 menit setelah mendarat saat baku tembak melindungi posisi helikopter kedua yang jatuh tersebut. Pilot helikopter tersebut masih selamat, hanya mengalami luka-luka. Ia ditangkap oleh milisi Aidid dan ditahan selama 11 hari. Gambar di atas ini adalah Mike Velduran, pilot helikopter yang ditangkap oleh milisi Somalia. Sedangkan jasad 2 penembak jitu alias sniper elit Delta Force yang tewas tadi diarak keliling oleh warga yang marah dengan mengikatkan tali ke tubuhnya, lalu ditarik beramai-ramai. Sadis sekali ya, di luar dugaan, jumlah milisi atau disebut juga penduduk sipil bersenjata yang berdatangan semakin ramai membuat pasukan Amerika Serikat kewalahan. Di tengah kepanikan tersebut, korban semakin berjatuhan. Rencana penangkapan dengan perkiraan waktu yang singkat itu berubah menjadi hari yang paling kelam bagi tentara Amerika Serikat. Mereka terkepung selama 18 jam di dalam kota yang berubah bagaikan neraka. Warga Mogadishu menutup semua akses jalan keluar masuk kota untuk mempersulit tentara keluar. Kondisi pasukan Amerika sangat terpojok. Mereka berusaha mati-matian memberi perlawanan
kepada milis yang semakin ramai, mengepung mereka hingga subuh hari. Misi penyelamatan. Mengetahui 2 helikopternya jatuh, dan sejumlah tentaranya tewas, militer Amerika Serikat di Pusat Komando pun meminta bantuan kepada pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNOSOM II, kepanjangan dari United Nations, Operation in Somalia tahap 2. Untuk mengevakuasi tentara mereka lewat jalur darat. Subuh hari 4 Oktober tahun 1993, PBB mengirim bantuan penyelamatan dengan mengerahkan ratusan personel dan 70 kendaraan tempur dari beberapa negara. Pasukan UNOSOM II mengalami kesulitan saat mencoba masuk ke dalam kota. Mereka harus menembus barikade-barikade yang dibuat oleh warga. Saat misi penyelamatan yang dilakukan UNOSOM tahap kedua ini berlangsung, 1 orang pasukan perdamaian masing-masing dari Malaysia dan Pakistan ikut meregang nyawa. Melihat kegentingan ini, Bill Clinton selaku Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, akhirnya memerintahkan untuk menghentikan misi penangkapan Aidit dan menarik pasukan khusus Amerika Serikat keluar dari Somalia pada 31 Maret tahun 1994. Peristiwa mengerikan ini akhirnya menjadi titik awal pengembangan dan perbaikan tentara operasi khusus Amerika Serikat secara signifikan. Jumlah perkiraan korban. Di pihak Amerika 18 tewas dan 73 orang luka-luka. Pasukan gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNOSOM, 2 pasukan perdamaian mereka tewas. Di pihak Somalia diperkirakan 300 hingga 500 tewas termasuk warga sipil dan 2.000 orang luka-luka. Kisah ini didokumentasikan dalam film yang berjudul Black Hawk Down. Demikianlah kisah penangkapan yang menjadi operasi penyelamatan yang cukup memakan banyak korban.